Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan method terlebih dahulu, lalu nanti di ending ada live codingnya. Yang pertama ini ada osmosis data. Saya Dulumon Nurwana dari absen 4 kelas 11 2007. Yang pertama yang pertama sesuai worksheetnya. Yang pertama di DL dulu, nanti baru DML. Yang pertama membuat tabel baru disertai primary key. Untuk membuat tabel baru disertai primary key, untuk membuat tabel baru bisa menggunakan perintah create table, lalu ketikkan nama tabelnya apa. Lalu untuk primary key-nya nanti di bawahnya kalian bisa ketikkan nama primary key, terus jenis sebelum primary key nanti bisa misalnya integer atau varchar gitu ya. Terus mengubah nama tabel dokter menjadi tabel dokter. Tadi kan ada tabel dokter kan. Cara merubahnya gampang. Kalian tinggal ketikkan alter table itu untuk memilih tabel mana yang akan diselect, lalu bawahnya rename to itu adalah ganti namanya menjadi contohnya di sini menjadi data dokter ya. Lalu menambahkan kolom baru pada tabel data dokter. Untuk memilih tabel masih menggunakan alter table untuk selectnya, lalu dilanjutkan dengan perintah add column untuk menambahkan kolom baru dan diakhiri dengan jenis tipe datanya. Contohnya misal alter table data dokter itu memilih tabel data dokter, lalu add column baru kolom itu namanya, lalu tipe datanya varchar, lalu 50 itu ukurannya saja, ukuran. Lalu mengubah nama kolom data dokter menjadi nama puskesmas pada tabel data dokter. Tapi di sini karena codingnya jadinya nama toko ya, misal nama toko obat gitu ya, bukan puskesmas, jadi ya terlanjur nama toko aja. Sama seperti sebelumnya, alter table memilih mana bagian data dokter di sini, lalu rename column yaitu data dokter awalnya itu menjadi nama toko, terusnya nama puskesmas ya, tapi kepanjangan yaudah deh nama toko aja. Lalu mengubah tipe data kolom harga dari desimal menjadi integer pada tabel data dokter. Tadi kan harganya itu tipe dari ketikannya itu adalah desimal. Lalu di sini ingin diganti tipe datanya menjadi integer. Sama untuk menyelectnya menggunakan alter table, pilih bagian obat, lalu alter column, ketikkan bagian mana, di sini ada harga, lalu type itu tipe data jadi integer. Udah selesai gitu aja. Lalu menghapus kolom nama baru kolom dari tabel data dokter. Cara menghapusnya select seperti biasa, lalu drop kolom, lalu nama kolomnya apa, misalnya drop kolom baru kolom. Udah gitu aja untuk menghapus kolom. Lalu selanjutnya adalah DML. Yang pertama insert sampel data. Untuk mengisi sampel data bisa menggunakan perintah insert into, lalu ketikkan kolom mana, misalnya saat itu pasien gitu, terus tanda kurung kalian isikan aja jenis-jenis yang tadi di tabel gitu, ada ID pasien, nama pelanggan, terus alamat, telepon gitu, terus dilanjut dengan value, lalu bawahnya isinya itu, misal ID pasien 1, nama pelanggan Dimas, alamat Jalan Sarwenah dan seterusnya begitu. Lalu untuk mengubah salah satu data itu menggunakan update untuk menyelect bagian mana yang ingin diubah, lalu set itu menyetel mau diubah menjadi apa atau berapa, lalu where itu bagian mana yang ingin diubah, misal nama obat bagian paracetamol ya di situ. Lalu menghapus salah satu data yaitu berbeda seperti pada di DDL. Di sini delete form itu bagian mana yang ingin dihapus, yaitu bagian obat, lalu where itu bagian apanya itu loh, tabelnya nama obat, misal aspirin, berarti aspirinnya yang dihapus. Terus menampilkan seluruh data dari tabel, itu bisa menggunakan perintah select, lalu diberi bintang atau kali from itu dari mana, misal data dokter, berarti itu memunculkan bagian data dokternya, dan seterusnya diketikkan semua sampai muncul, lalu setelah di run bakalan muncul tabel lengkap seperti ini. Selanjutnya menampilkan data dengan fungsi agregasi. Ini banyak contohnya, tinggal di select, terus ketikkan perhitungannya mau apa, terus AS atau alias, terus ketikkan aja total baris, total stok gitu, from kolom mana atau tabel mana gitu. Terus misalnya ada count, sum, max,
dan min. Max itu maksimal harga atau harga tertinggi, dan minim itu harga terendah. Untuk bagian harga ya, tergantung itunya apa, ada total stok, ada harga, total baris, dan sebagainya. Lalu menampilkan data dengan fungsi join. Yang terakhir ini ya, eh, ada tiga di sini, ada inner join, right join, dan left join. Contoh-contohnya ada seperti pada gambar. Jujur saja saya juga masih kurang terlalu paham di bagian ini, jadi saya meminta teman saya untuk mengajarkan saya, tapi masih aja belum paham. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini bagian inner joinnya. Ini sebenarnya ada average, tapi ini harusnya di bagian sebelumnya ya, select average, bukan di sini. Terus ada right join, left join gitu ya. Mungkin seperti itu aja yang bisa disampaikan untuk DL dan DML. Lalu kesimpulan. Pertama, perbedaan antara DL dan DML. DL itu digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Lalu untuk DML digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Lalu ada perbedaan antara primary dan foreign key. Primary adalah kolom atau kelompok yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris pada tabel, jadi tiap itu harus berbeda. Lalu foreign key adalah kolom yang mengacu pada primary key. Lalu ada perbedaan antara inner join, left join, dan right join. Untuk inner join menggunakan baris dari dua tabel yang memenuhi kondisi join yang ditentukan. Namun disitu ada contohnya juga. Lalu untuk left join menggabungkan semua baris dari tabel kiri dan baris yang disebutkan dari tabel kanan. Dan right join adalah kebalikannya, yaitu menghubungkan semua baris dari tabel kanan dan baris yang sesuai dari tabel kiri. Itu ada contohnya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.